Assalamualaikum pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan channel Wisi Ing Leluhur. Kali ini kita berada di tempat yang spesial, luar biasa, tapi masih di lingkup Kapanewon Ngelipar. Tentunya explore kali ini kita akan langsung explore satu tempat di mana ada dua titik petilasan yang saling berkaitan. Untuk terus ikut mendukung channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kali ini kita berada di Padukuhan Glompong, Kelurahan Bengkol, Kapanewon Ngelipar. Ikuti terus explore kali ini di petilasan Song Putri dan Syekh Maulana Maghribi dari Bengkol. Pemirsa, kita sudah sampai di titik yang kita tuju, yaitu petilasan Song Putri. Yaitu konon katanya petilasan ini adalah, selain juga Song Putri, adalah petilasan Dewi Rosowulan, yang mana beliau adalah adik angkat dari Raden Mas Said dari Tuban. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di dalam bersama Bapak Wartoyo dan Bapak Maryanto. Pemirsa, kali ini kita sudah bersama Bapak Wartoyo dan juga Bapak Maryanto selaku pengelola dan pemangku adat di petilasan atau di Song Putri ini. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa nanti kita akan ngobrol dan kita akan kupas legenda ataupun sejarah yang ada di Song Putri ini. Langsung kepada Pak Wartoyo. Pemirsa akan lebih banyak tahu tentang Song Putri ini. Tentunya awal mula ditemukan petilasan ini, yang ini luar biasa sekali menurut saya, karena hujan deras di luar, tapi di sini kita tetap pergi. Mungkin Bapak bisa ceritakan awal mula ini ditemukan ataupun sudah diruti atau dirawat warga ya Pak. Oke, terima kasih Pak Ojo. Perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di Song Putri ini terletak di Padukuhan Glompong, Kelurahan Bengkol, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengenai sejarah Song Putri ini sejarah dari orang-orang terdahulu secara turun-temurun. Ini dulunya dihuni oleh Dewi Rosowulan, seperti itu. Makanya ini dulu itu ada berbentuk bangunan lah, seperti rumah. Karena apa? Ini bahan bakunya itu dari batu yang bukan daerah sini. Karena daerah sini batunya hitam, tapi ini batu putih yang ada kaitan-kaitan di dalamnya, seperti ada lubang dan ada kancingnya, seperti itu. Untuk warga masyarakat sini meyakini bahwa sini dulu ada penghuni itu Dewi Rosowulan. Menurut sejarah konon dari orang-orang sepuh terdahulu, Dewi Rosowulan adalah anak Adipati Tuban. Yang konon Dewi Rosowulan itu mencari sang kakak angkat yang bernama Raden Mas Said. Dan dalam itu karena Raden Mas Said disinyalir oleh sang ayah itu yang membuat kekacauan di wilayah Tuban, akhirnya diusir oleh ayahnya ataupun Adipati Tuban. Nah, dalam hal ini dalam pelarian tersebut Raden Mas Said ketemu dengan Sunan Bonang. Kemudian oleh Sunan Bonang disuruh diangkat menjadi muridnya, kemudian disuruh topo ngerame. Disuruh topo ngerame, istilahnya menolong kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, setelah itu Dewi Rosowulan ketemu juga setelah Sunan Kalijogo pergi, kemudian
Dewi Rosowulan ketemu juga dengan Sunan Bonang. Setelah ketemu dengan Sunan Bonang, Dewi Rosowulan diperintah untuk Topong Idang. Topong Idang dalam hal ini pencarian mencari kakak angkatnya yang telah pergi dari rumah karena diusir oleh sang ayah, yaitu Adipati Tuban Lebut, kemudian berjuluk dengan Idang Telangkat. Dengan itu, untuk sementara masyarakat meyakini bahwa sini dulu ada penghuni, yaitu Dewi Rosowulan, sehingga masyarakat di sini masih melestarikan nururi tempat sini, ya istilahnya dianggap sebagai tempat yang sakral, termasuk untuk masyarakat kebanyakan malah dari luar wilayah Pengkol maupun Gunung Kidul banyak yang berdatangan ke sini, intinya berdiam diri ataupun semedi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ini semedi untuk apabila ada yang punya hajat ataupun yang mempunyai keinginan agar terkabul seperti itu. Terima kasih Pak Wartoyo. Betul sekali pemirsa, memang ini sungguh di luar nalar kita ya. Karena untuk kita jalan masuk ke petilasan ini kanan kiri seperti jenis bebatuannya yaitu kayak gunung api purba ya Pak ya. Tapi di sini di tempat ini bisa disaksikan ini ada batu bertakik yang model kancing, kemudian jenis batunya pun ini bukan batu itu bukan daerah sini. Ini kalau prediksi bukan, kayaknya ini dari daerah lain daerah, mungkin di daerah Gari ini mungkin ada ini Gari ya, hampir sama dengan Gari. Nah, yang kedua di sini masih disakralkan untuk sesuatu tempat ya. Mungkin ini pemirsa perlu istilahnya kita bicarakan secara penangkapan karena daya nalar yang lebih. Dalam hal ini mungkin ini jadikan tempat yang dimana orang untuk meminta ya Pak ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala hajat. Jadi ini dijadikan media. Terus ini Pak Wartoyo ini karena di sini juga masih istilahnya rapi, bersih, dijaga. Tentunya barangkali masih ada tradisi yang atau upacara yang berjalan di sini Pak. Ya untuk masyarakat sini kadang di awal tahun biasanya ada kegiatan rangkaian kegiatan antara sini dengan pertapaan Syekh Maulana Maghribi yang ada di sebelah sana. Karena apa? Antara Sang Putri dan petilasan Syekh Maulana Maghribi itu ada keterkaitan. Kalau masyarakat sini biasanya kalau sini ini untuk khususnya untuk wisata minat khusus atau wisata religi, sehingga kami bedakan kalau yang sebelah utara yang di Gunung Teruk, Gunung Api Purba Teruk itu untuk wisata umum, kalau sini untuk wisata khusus minat khusus. Ini perlu kami sampaikan. Terus adab yang harus kami sampaikan pada mungkin pengunjung. Untuk di sini ya yang jelas untuk bisa menjaga adab kesompanan, karena di sini khususnya masyarakat wilayah Pengkol masih menganggap sakral untuk wilayah ini, baik itu untuk adab berbuang hajat maupun biasanya adab untuk berkunjung di sini. Karena apa? Biasanya adab sopan santun itu harus tetap terjaga. Ya, itu tadi pemirsa penjelasan dari Bapak Wartoyo. Tentunya jika para pemirsa dimanapun Anda berada ingin berkunjung, istilahnya bersiarah ke wisata minat khusus ke Kapanewon Lupar dan kemudian ingin menuju ke Pengkol atau ke petilasan Dewi Rosowulan atau Sang Putri ini, tentunya jangan lupa mengunjungi Bapak Wartoyo maupun Bapak Marianto. Ini karena biasanya ada kehidupan, ini kagem untuk jamu maupun untuk membuat makanan. Taruhlah gabah dituku, langsung pakai dari beras terus diliwet ini ke alatnya ini ditemukan belum lama ini, tadinya ini nggak di atas.
Kali ini ketengah indah sih temen. Pemirsa, kita sudah sampai di petilasan Mbah Syekh Maulana Maghribi yang kurang lebih radiusnya dengan Song Putri tadi kira-kira 150 meter. Nah, istimewanya pemirsa, di sini ada salah satu bentuk peninggalan yaitu berupa batu yang konon namanya pipisan dan tatakannya. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih terangnya kita akan bincang-bincang masih dengan Pak Wartoyo dan Pak Marianto selaku pemangku adat dan juga pelestari yang ada di sini. Pemirsa, kita sudah ada di tempat atau di titik yang mana tempat ini adalah petilasan Mbah Syekh Maulana Maghribi, dan di belakang saya ini ada 2 buah pohon pipisan. Dan tentunya nanti seperti yang saya katakan tadi ada sesuatu peninggalan dari beliau Mbah Maulana Maghribi. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung dengan Pak Wartoyo. Monggo Pak, dijelaskan tentang petilasan Mbah Syekh Maulana Maghribi ini. Terima kasih Pak Tejo. Perlu kami sampaikan di sini adalah di petilasan Syekh Maulana Maghribi yang terletak di Padukan Glompong, Kelurahan Pengkol, Kapanewon Lepar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa di sini adalah dulu tempat pertapaan Syekh Maulana Maghribi, dan diyakini oleh masyarakat bahwa di sini merupakan petilasan tersebut, sehingga sampai saat ini masyarakat masih tetap nguri-uri. Setiap mongso kapat, kalau orang Jawa bilang mongso kapat, harinya Jumat menjelang musim labuhan, di sini diadakan kegiatan arak-arakan panggang tumpeng. Sehingga masyarakat khususnya wilayah Pengkol dan umumnya Kecamatan Kapanewon Lepar di sini apabila ada hajat ataupun punya niatan yang lain, intinya permohonan pada Allah Subhanahu wa taala, memohon di sini, apabila berhasil nanti mengeluarkan panggang tumpeng ataupun panggang ayam. Itu seperti itu. Setiap mongso kapat harinya Jumat. Seperti itu. Dan di sini ada juga peninggalan Syekh Maulana Maghribi yang masyarakat sini meyakini. Sini ada pipisannya, sini ini ada batunya untuk menggilas. Kalau masyarakat sini meyakini, dulu itu kalau ada orang sakit kemudian membawa jamu ataupun rempah-rempah ke sini, kemudian digiling pakai alat ini, ganti pipisan ini insya Allah penyakit apa saja insya Allah sembuh, seperti itu. Dan perlu kami sampaikan juga di sini khususnya untuk masyarakat bahwa penyebaran Islam di wilayah sini juga dulu melalui penyebaran oleh Syekh Maulana Maghribi ini. Sehingga ini keterkaitan dengan adanya di petilasan di wilayah Kedok Ploso, karena sana ada batu salat yang sana pernah disinggahi oleh Sunan Kalijogo, seperti itu. Jelas sekali saudara-saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, melihat bentuk atau tekstur batunya memang ini bukan desain era modern atau era sekarang, dan tentunya masih dengan batu hitam. Ini nanti penilaiannya kita kembalikan kepada para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Kita menangkap tentunya dari sudut yang berbeda. Kita hanya ingin mengangkat satu potensi ataupun tradisi yang masih berjalan di masyarakat, entah dimanapun itu. Tentunya
akan kita kembalikan lagi kepada para pemirsa untuk mengambil inti ataupun daripada tayangan ini. Tentunya dari Kapanewon Lipar, Padukuhan Gelompong, Kelurahan Pengkol, sudah kita lewati, yaitu 2 petilasan, 1 Dewi Rasa Wulan dan kemudian yang terakhir yaitu di Mbah Syekh Maulana Mahdudi. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi sampaikan Pak Tejo bahwa kedua benda ini sudah diakui oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul menjadi benda cagar budaya. Jadi di antara gandhi pipisan dan landasannya ini sudah diakui oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dan SOR TPK-nya ada. Ini sudah diakui menjadi benda cagar budaya, sehingga masyarakat sini tetap melestarikan benda-benda ini untuk sebagai peninggalan sejarah seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Pemirsa, ini batu bukan sembarang batu. Inilah pipisan yang ternyata sudah bersertifikat dari Dinas Kepurbakalaan Kabupaten Gunung Kidul. Dan tak heran apabila dari legenda, sejarah, dan bukti yang kita ada ini, kalau di Padukuhan Gelompong ini terkenal sekali dengan empon-emponnya. Mungkin ini erat kaitannya kalau zaman dulu istilahnya kena nopo nggih Pak nika Pak. Istilahnya kena wali. Ya, kena sedaning wali. Terus di Padukuhan Gelompong ini luar biasa kekayaan tentang empon-empon atau rempah-rempah untuk pengobatan dan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Tetap dukung channel kami untuk ikut melestarikan budaya. Salam budaya, terima kasih kepada Pak Wartoyo, kemudian Pak Marianto, seluruh Pok Darwis maupun siapapun yang ikut mendukung channel ini.